Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kita. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini kami boleh datang lagi di hadirat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sehari lewat sehari Engkau pimpin kami, walaupun situasi sekarang ya Tuhan karena pandemi virus corona ini masih ada di tempat kami. Oleh sebab itu kami tidak bisa leluasa beraktivitas, tetapi kami bersyukur atas pimpinan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada dan selamat sampai saat ini. Bapa dalam surga, kami mohon Roh Kudus saat ini membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya pikir kalau Tuhan mengizinkan virus corona ini menyerang kita, saya rasa ada pesan-pesan atau ajaran Tuhan untuk kita semua umat manusia, juga untuk kita orang Kristen, anak-anak Tuhan pada saat ini. Apa yang bisa kita belajar dari virus corona ini yang menyerang kita, yang membatasi aktivitas kita? Saya rasa tentu banyak sekali. Tetapi pada hari ini saya hanya mengajak kita melihat satu aspek saja, yaitu tentang ibadah kita atau cara kita menyembah kepada Tuhan. Maksud ibadah di sini bisa berarti ibadah secara perorangan sendiri, secara pribadi, di mana dia menyembah Tuhan di dalam doa pribadinya, penyembahan pribadinya. Bisa juga ada kelompok kecil, 2-3 orang atau 5-6 orang bersama-sama beribadah, menyembah kepada Tuhan. Atau secara bersama-sama banyak orang, seperti kebaktian di hari Minggu di dalam gereja. Jadi melibatkan banyak orang. Jadi saudara sekalian, ibadah ini baik pribadi atau kelompok kecil atau kelompok besar, bersama-sama kita menyembah kepada Tuhan. Apa ajaran Tuhan Yesus untuk kita supaya ibadah kita atau penyembahan kita kepada Tuhan itu berkenan di hati Tuhan? Oleh sebab itu tema kita pada hari ini adalah ibadah yang berkenan oleh Allah. Untuk melandasi ini, saya mengajak kita membaca sebagian Alkitab yang tercatat di Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 26. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 26 saya bacakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki
penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitahukan kepada segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, saudara sekalian, ini adalah percakapan seorang perempuan Samaria bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit latar belakangnya. Nah, orang Samaria itu adalah sekelompok orang yang tidak disenangi oleh orang Yahudi. Ceritanya begini. Kerajaan Israel dahulu diperintahkan oleh Daud, kemudian oleh anaknya Salomo. Kita tahu bahwa pada zaman Raja Salomo, kerajaan Israel itu mencapai puncaknya zaman keemasan. Tetapi sesudah Salomo meninggal, kemudian negara Israel ini terpecah menjadi dua. Satu yang di bagian utara yang disebut kerajaan Israel. Satu lagi bagian selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Nah, saudara sekalian, kedua kerajaan ini sering berperang, ya. Tetapi kadang-kadang damai juga. Nah, saudara sekalian, kerajaan di utara itu Israel, mereka itu mempunyai ibu kota yang disebut Samaria. Karena ibu kotanya didirikan di bukit Samaria. Nah, pada tahun 722 datanglah Raja Asyur mengepung dan memusnahkan kerajaan Israel atau ibu kota mereka Samaria. Nah, penduduk Samaria ditawan ke Asyur. Lalu Raja Asyur mengirimkan atau mendatangkan bangsa-bangsa kafir yang bukan Yahudi atau bukan Israel datang dan tinggal di Samaria ini. Dan tentu pada waktu itu di Samaria masih ada sisa-sisa orang Israel. Mereka adalah orang yang paling bawah, paling miskin. Nah, bangsa-bangsa Israel ini akhirnya kawin campur dengan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi itu, yang dikirim oleh Raja Asyur itu. Sehingga terjadilah keturunan mereka yang bukan lagi orang Israel yang murni. Nah, pada waktu itu mereka yang bangsa kafir itu datang juga membawa dewa-dewi mereka, patung-patung mereka. Mereka juga menyembah kepada dewa-dewi mereka. Dan Alkitab mencatat Allah marah dan Allah mengirim singa-singa datang menerkam mereka. Sehingga mereka menjadi ketakutan. Lalu lapor kepada Raja Asyur dan Raja Asyur insaf bahwa itu karena Tuhan marah. Lalu Raja Asyur mengirim seorang imam, orang Israel itu orang Lewi, pulang ke Samaria dan mengajarkan penduduk itu menyembah kepada Allah bangsa Israel, yaitu Allah Yakub, Allah Isa, Allah Abraham. Nah, dengan demikian orang Samaria di samping menyembah kepada Allah yang esa, tapi juga menyembah kepada berhala-berhala mereka. Itulah orang Samaria. Kemudian negara atau kerajaan bagian selatan yaitu Yehuda, mereka pada tahun 580-an
juga dimusnahkan oleh kerajaan Babel, Nebukadnezar. Mereka juga ditawan, dibawa ke negara Babel. Pada waktu itu kita tahu ya, itu seperti Daniel dan kawan-kawannya juga ditawan ke sana. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, mereka itu di sana 70 tahun. Dan sesudah 70 tahun, Tuhan mengizinkan mereka pulang kembali ke Yerusalem. Nah, mereka pulang kembali ke Yerusalem, mereka membangun kembali bait suci dan membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan tinggal di situ. Nah, ketika mereka pulang dari Babel, mereka membangun bait suci, orang Samaria ini ingin bergabung dengan mereka, ikut ambil bagian di dalam pembangunan bait suci. Tetapi orang-orang Yahudi, Yehuda itu yang totok menolak. Mereka menganggap orang Samaria ini bangsa kafir, sehingga mereka tidak mau menerima orang Samaria ini. Maka itu saudara sekalian, terjadilah permusuhan antara orang Samaria dengan orang Yahudi yang asli itu. Sampai zamannya Tuhan Yesus, itu sejarahnya itu sudah hampir 500 tahun. Mereka hidup di dalam permusuhan. Oleh sebab itulah saudara sekalian, ketika Yesus bicara dengan seorang perempuan Samaria, murid-muridnya jadi heran. Kenapa sih Yesus seorang Yahudi laki-laki kok bisa bicara dengan seorang perempuan Samaria? Nah, di dalam pembicaraan itu, perempuan Samaria ini menanyakan kepada Tuhan Yesus satu pertanyaan, yaitu dia bertanya, di mana sih tempat ibadah yang sebenarnya, yang benar? Di Yerusalem atau di Samaria? Karena orang Samaria menyembah Tuhan di Samaria. Di situ ada tempat ibadah mereka. Sebaliknya orang Yahudi juga mempunyai tempat ibadah mereka di Yerusalem. Pada zaman Tuhan Yesus, di Yerusalem ada bait suci yang sangat besar yang dibangun oleh Raja Herodes. Jadi perempuan ini bertanya kepada Tuhan Yesus, di mana yang benar? Di Yerusalem atau di Samaria? Nah, Tuhan Yesus memberi satu jawaban kepadanya. Yesus berkata kepada perempuan ini, saya bacakan. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara sekalian, dari jawaban Tuhan Yesus ini kita dapat beberapa pelajaran atau kebenaran yang penting tentang ibadah yang benar. Nah, saudara sekalian, saya lihat di sini 3 poin saja, yaitu pertama, ibadah atau penyembahan yang benar adalah menyembah kepada Allah, Bapa kita yang ada di dalam surga. Jadi, kebaktian atau ibadah atau penyembahan, kita punya satu oknum atau satu pribadi yang menjadi pusat daripada penyembahan kita, yaitu Allah kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, kita harus ingat, setiap kali kita adakan ibadah, pusat daripada ibadah kita itu adalah Allah kita. Allah itulah menjadi bintang, idola kita di dalam penyembahan atau ibadah kita. Tapi kita harus akui sering kebaktian atau ibadah kita bukan Allah yang menjadi bintangnya, bukan jadi pusatnya, tetapi orang-orang. Antara lain adalah pengkhotbahnya, hamba Tuhan,
Maka itu kalau ada hamba Tuhan khotbahnya bagus, orang yang datang banyak. Tapi kalau dianggap pengkhotbahnya kurang bagus, mereka nggak mau datang. Atau juga bisa pemimpin liturgi, MC, ya, mereka ada talenta sehingga dia dapat memimpin ibadah itu demikian rupa sehingga suasana menjadi hidup dan menarik. Atau juga bisa karena ada penyanyi yang suaranya bagus, apalagi artis penyanyi ya yang datang banyak yang suka. Atau juga bisa juga karena pemain-pemain musiknya sangat mahir sehingga musik yang dimainkan itu begitu indah yang menarik kita. Nah, saudara sekalian, saya rasa semuanya itu baik saja, bukan hal yang salah. Khotbah yang bagus, pemimpin kebaktian yang bagus, penyanyi yang bagus, musik yang bagus, semuanya bagus untuk membawa kita dalam suasana ibadah yang sangat baik. Tetapi ada satu hal yang harus kita pikirkan. Pusat daripada ibadah kita itu adalah Allah, bukan manusianya. Sering manusia itu tanpa sadar telah merebut kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan. Tetapi bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi manusianya yang dimuliakan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, satu hal yang penting yang Tuhan ajarkan kepada kita, ibadah itu adalah menyembah kepada Allah. Jadi setiap kali kita ibadah, kita harus tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia harus menjadi yang paling penting. Dia yang harus dipuja. Dia harus dimuliakan. Bukan manusianya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan ibadah yang benar adalah menyembah dengan roh. Roh ini artinya adalah jiwa kita atau hati kita. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Maka kita menyembah dia harus dengan dalam roh. Nah, saudara sekalian, maksudnya Tuhan Yesus, Allah itu roh, berarti dimanapun kita bisa menyembah dia. Bukan di Yerusalem saja, bukan hanya di Samaria saja, bisa di Samaria, bisa di Yerusalem, tidak salah. Tetapi Allah tidak dibatasi oleh tempat atau gedung. Allah itu roh, dimanapun kita beribadah, disitulah kita menyembah Tuhan. Hari ini kita tidak dapat lagi ibadah di dalam gereja. Kita terpaksa ibadah di rumah secara online. Tetapi saudara sekalian, harus kita sadari, baik di gereja kita menyembah Tuhan. Tetapi di rumah kita ikuti kebaktian online ini, kita juga menyembah Tuhan. Karena dia ada di mana-mana, karena dia adalah roh. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat ini katakan menyembah Tuhan dengan roh, itu berarti juga menyembah dia dengan hati kita, saudara sekalian. Kalau mengenai hati kita, yang penting adalah motivasi. Motivasi. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita menyembah Tuhan? Jadi saudara sekalian, liturgi itu bagus, penting supaya tertib ibadah kita. Tetapi hati itu juga sangat penting, itulah yang menentukan daripada nilai daripada ibadah kita. Jadi bukan hanya tata tertibnya bagus, nyanyiannya bagus, tetapi hati kita. Apakah kita betul-betul ya menyembah kepada Tuhan yang benar? Nah, kalau hati yang benar, itu pasti kita menyembah Tuhan dengan hati yang rendah hati. Kita tidak sombong. Dengan kata lain, seorang yang hatinya sombong,
Tidak mungkin dia menyembah Tuhan dengan roh dan hatinya. Kita harus rendah hati. Itu sikap hati, itu sangat penting. Bukan hanya tata caranya saja, liturginya saja, tetapi sikap hati menentukan nilai daripada ibadah kita. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, Tuhan Yesus pernah mengungkapkan ada dua orang datang ke bait suci untuk berdoa atau beribadah. Satu adalah orang Farisi, satu adalah pemungut cukai. Kita tahu orang Farisi itu adalah orang yang sangat bermoral, yang sangat tauhid kepada Tuhan. Dia berdoa dengan kata-kata demikian. Allah, saya bersyukur kepada Engkau. Saya tidak seperti pemungut cukai ini. Saya 1 minggu puasa 2 hari. Saya bayar 40-an. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia menganggap dirinya orang yang baik dan benar. Sehingga dia merasa bangga di depan Tuhan Allahnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sebaliknya pemungut cukai itu datang beribadah, dia berdiri jauh-jauh, nggak berani depan. Lalu dia berkata di dalam dirinya kepada Tuhan. Ya, dikatakan dia memukul dadanya, itu berarti tanda dia penyesalan. Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia mengaku dia adalah orang yang berdosa. Memang pemungut cukai ini di masyarakat orang Yahudi dianggap orang berat, orang berdosa yang tidak boleh masuk surga. Tetapi dia mengaku salahnya. Dia mengaku dia adalah orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu," kepada murid-muridnya. Kedua orang ini pulang. Orang pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah. Tuhan terima doanya. Sebaliknya, doa daripada orang Farisi itu yang menyombongkan diri, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak terima. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan ibadah yang benar adalah ibadah dengan hati kita, dengan roh rendah hati kita. Itu yang kedua. Penyembahan yang benar yang ketiga adalah dengan kebenaran. Dengan kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Yaitu maksudnya menyembah Tuhan menurut kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh menyembah Tuhan suka-suka saya. Kita harus menuruti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan suka. Kita mau tidak mau harus mengaku. Zaman sekarang, ya sebelum ada virus corona ini, gereja berlomba-lomba menarik banyak orang. Makin banyak orang, makin banyak duit, jadi anggap gereja itu sukses, berhasil. Nah, maka itu mereka berusaha bagaimana menyenangkan umatnya, menyenangkan orangnya. Bukan lagi bertanya kepada Tuhan, benar nggak apa yang kita lakukan itu? Berkenan nggak kepada Tuhan? Ada dua macam orang yang mau disenangkan oleh gereja. Pertama adalah orang-orang yang melayani di atas mimbar itu. Ya, maka itu apa yang mereka tentukan, apa yang mereka suka, mereka ngatur sendiri. Suka-suka saya. Ya, itu supaya mereka merasa senang melayani di atas mimbar itu. Itu kesukaan mereka. Yang kedua adalah menyenangkan pengunjungnya, audiennya, saudara sekalian. Maka itu gereja berusaha mencari segala cara supaya menarik lebih banyak orang datang. Supaya lebih banyak orang suka
kebaktian di gerejanya. Nah, saudara sekalian, tetapi saya berpendapat dengan ada virus corona ini, gereja tidak bisa lagi menarik orang banyak-banyak di dalam ibadah di gedung gereja. Mau tidak mau hanya di dalam rumah saja. Nah, saudara sekalian, inilah yang harus kita ingat. Bahwa Tuhan menghendaki kita menyembah Dia bukan menyenangkan hati orang. Ya, saudara sekalian, sering kita salah kaprah ya. Kebaktian kita ini hanya untuk menyenangkan hati orang. Saya tidak mengatakan kebaktian itu harus menyusahkan orang ya. Tidak. Tetapi apakah Tuhan senang dengan cara-cara kita itu? Apakah cara-cara kita itu benar di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita introspeksi diri kita. Saya rasa Tuhan mengizinkan virus corona ini datang menyerang kita. Tuhan mau kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini ibadah kita betul-betul ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Sekali lagi, ibadah yang benar pertama adalah beribadah kepada Allah. Allah menjadi bintang, menjadi pusat, menjadi idola di dalam ibadah kita. Dialah yang paling diutamakan. Saudara sekalian, saya rasa setiap kali kita ibadah, kita harus tahu ada Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia menikmati ibadah kita. Nah, oleh sebab itu, setiap kali kita ibadah, kita mau tanya, apakah Tuhan senang dengan ibadah kita ini? Dia ada di tengah-tengah. Apakah dia menikmati ibadah kita? Atau dia merasa sedih karena dia dicuekkan. Kita mengesampingkan dia. Orang lain yang dipuja. Orang lain yang dimuliakan. Tuhan tinggal duduk di samping saja. Mari kita perbaiki diri kita. Setiap kali kita ibadah, Tuhan kita yang menjadi pertama. Yang kedua, beribadah dengan hati kita. Menyenangkan hati kita. Tidak boleh ada motivasi yang nggak benar. Harus mempunyai motivasi yang benar. Yang jujur, rendah hati, mengaku dosa. Yang ketiga, ibadah kita adalah menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kemauan kita. Semua susunan-susunan ibadah kita harus kita ingat. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah Tuhan yang dimuliakan? Kiranya Tuhan menolong kita melalui renungan kita pada hari ini supaya ibadah kita atau penyembahan kita baik secara pribadi atau kelompok kecil atau bersama-sama dalam gereja, kita harus ingat ibadah kita harus diterima oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkaulah pencipta kami adalah manusia ciptaan Tuhan. Kami mempunyai kewajiban untuk menyembah Engkau. Karena itulah yang Tuhan mau. Oleh sebab itu tolong kami setiap kali kami beribadah kepada Engkau baik secara pribadi atau kelompok kecil atau bersama-sama dengan orang banyak. Kami selalu menempatkan Engkau di tempat yang paling tinggi sebagai pusat, sebagai idola, sebagai bintang kami. Supaya tidak ada orang yang merebut kemuliaan Tuhan. Inilah permohonan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Masih di dalam suasana pandemi virus corona ini. Kami tidak tahu kapan ini akan berlalu. Tetapi kami mohon, lindungilah kami. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan.
Berkati usaha pekerjaan saudara-saudara kami, supaya kami sungguh merasakan Tuhan menyertai dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Amin.